Halo guys, di video sebelumnya kita udah bahas mouse wireless gaming yang cukup worth it karena dengan 300.000 dia punya fitur yang cukup lengkap. Tapi di video itu juga aku bilang kalau misalnya kalian cuma nyari mouse wireless yang nyaman, banyak opsi yang lebih murah atau lebih terjangkau. Salah satunya adalah ini, Logitech Pebble M350. Mari kita bahas. Sebenarnya selisih harga dari Logitech Pebble ini kalau dibandingin sama mouse yang kita bahas di video sebelumnya itu nggak beda jauh sih. Di toko resminya Logitech Pebble ini dijual dengan harga 298.000. Itu harga ketika video ini dibuat. Kalau misalnya kalian pengen tahu harga yang paling update, silahkan klik link di deskripsi. Karena disitu aku udah ngasih link ke toko resminya Logitech di Tokopedia. Dan misalnya kalian pengen dapet yang lebih murah, silahkan kalian cari di reseller-reseller. Karena waktu aku cari-cari banyak reseller yang ngejual di harga 270 sampai 280 ribuan. Tapi kalau menurutku selisih segitu mendingan beli di toko resminya sih. Kalau misalnya ada masalah, lebih gampang ngurusnya. Dan dari bentuknya aja kita bisa tahu lah ya kalau itu bukan mouse gaming, melainkan mouse untuk kerja atau untuk produktivitas. Jadi ya fitur yang dikasih itu cukup sederhana karena ya yang penting nyaman buat produktivitas atau buat kerja. Desain dari mouse ini menurutku asik dan unik sih. Aku yakin nggak semua orang suka sama desainnya, tapi aku yakin kalau sebagian besar dari kalian akan setuju kalau misalnya mouse ini tuh punya desain yang beda kalau dibandingin sama mouse kerja yang lain. Jadi kerasa spesial. Mouse ini juga ringan banget, diklaim cuma 100 gram dan emang beneran ringan sih. Cocok buat kalian yang suka kerja di luar rumah, misalnya di cafe atau di coworking space, apalagi misalnya kalian cuma pakai tas laptop yang kecil, jadi untuk dimasukin ke tas laptop itu nggak begitu mengganggu. Build quality dari mouse-nya overall terbuat dari plastik doff yang cukup bagus sih menurutku, ditambah ada bahan karet di bagian scroll wheel-nya. Aku juga suka sih sama bahannya, kerasa unik dan nyaman kalau di tangan. Kekurangannya cuma agak susah dibersihin kalau misalnya kena kotoran, apalagi kalau misalnya kalian beli yang warna putih kayak gini, jadi cepet kelihatan kotor. Dan aku nggak bikin video unboxing ya, tapi sekedar informasi aja, yang bakal kalian dapetin ketika kalian beli mouse ini adalah unit mouse-nya, receiver atau dongle, buku manual, dan juga baterai. Ya, dia pakai baterai yang bisa diganti ketika habis, jadi dia nggak bisa dicas. Dan kalau aku sebenarnya prefer yang bisa dicas aja sih, supaya nggak repot-repot beli baterai ketika baterainya habis. Dan baterainya apa tahu nggak sih? Aku jujur masih nggak tahu. Belum tahu karena semenjak beli sampai sekarang dia belum pernah habis baterai sama sekali. Dan karena dia pakai baterai biasa, jadi aku nggak bisa tahu kapasitasnya tinggal berapa. Jadi ya, nggak tahu awet atau enggak. Ukuran mouse ini bisa dibilang sangat compact atau kecil. Dimensi panjang dan tingginya itu jomplang banget kalau misalnya dibandingin sama mouse yang kita bahas di video sebelumnya. Dan dari ukurannya yang kecil, udah ketebak lah ya kalau misalnya jenis grip dari mouse ini itu fingertip grip. Buat yang nggak paham maksud grip itu apa, bisa dilihat di gambar ini. Jadi mouse itu dibagi jadi 3 jenis grip berdasarkan bagian tangan kita yang bersentuhan langsung dengan mouse-nya. Nah, bagian-bagian merah ini itu menunjukkan bagian tangan kita yang bersentuhan dengan mouse-nya. Nah, selera grip masing-masing orang itu beda-beda. Kalau aku sih sebenarnya paling suka pakai mouse yang tipenya itu palm grip. Sedangkan mouse ini tuh fingertip grip. Jadi pas pertama pakai mouse ini, aku tuh agak ngerasa canggung. Tapi ya lama-lama oke-oke aja sih. Dan ya kalau udah kebiasaan ya aman-aman aja kok. Aspek lain yang menunjang kenyamanan dalam pakai mouse yaitu DPI. Dan karena ini bukan mouse gaming, jadi nggak ada opsi buat ngatur DPI-nya. Ya wajar lah, namanya juga mouse kerja atau mouse kantor. Dan emang kebanyakan mouse kantor atau mouse kerja itu nggak punya settingan DPI. Dan settingan DPI yang dipakai di mouse ini itu 1000 DPI. Kalau buat aku, jujur agak terlalu kerendahan sih. Terlalu rendah buat aku. Nah untungnya di Windows tuh ada settingan buat ganti mouse speed, jadi bisa lumayan ngebantu lah. Terus seperti yang udah kalian lihat dari tadi, mouse ini tuh cuma punya 3 tombol aja, klik kiri, klik kanan, dan juga scroll wheel. Tombolnya empuk banget dan gampang banget buat diklik. Sedikit lebih clicky ketimbang mouse Rexus yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi poin plus lah buat Logitech Pebble. Klik dari mouse ini tuh silent, jelas, karena ini emang salah satu keunggulan yang dibangga-banggain sama Logitech di box-nya. Jadi mouse ini tuh nggak akan ngeganggu orang lain karena dia nggak berisik. Tapi ya nggak semua orang kan suka mouse yang silent ya, ada yang suka mouse yang berisik. Jadi dikembalikan ke masing-masing aja, suka yang silent atau yang berisik. Gitu terus. Mouse ini jelas bukan dibuat untuk gaming, tapi ya kalau misalnya kalian mau nge-game tipis-tipis, pasti bisa lah. Mouse 10.000 aja bisa buat gaming, apalagi mouse yang hampir 300, ya pasti bisa lah. Satu hal yang cukup jadi catatan kalau buat aku, yaitu soal konektivitasnya. Jadi mouse ini tuh punya dual connectivity, atau dual koneksi, yaitu dongle atau receiver yang dikonekkan ke PC, dan juga pakai Bluetooth yang dikoneksiin dengan Bluetooth PC.
Ya misalnya kalian pakai laptop ya Bluetooth laptop, misalnya pakai iPad ya Bluetooth iPad, dan seterusnya lah. Nah, buat ganti mode konektivitasnya, kalian tuh bisa pencet tombol yang ada di bawah mouse-nya. Kalau misalnya lampunya itu nyalanya hijau, berarti dia lagi mode dongle atau receiver. Sedangkan kalau biru, berarti dia sedang mode Bluetooth. Dan selama aku pakai dongle atau receiver ini nggak ada masalah sama sekali. Lancar banget. Tapi untuk yang Bluetooth, aku nggak tahu kenapa, tapi mouse ini tuh nggak ke-detect di beberapa deviceku. Di laptop dan di HP tuh nggak ke-detect semua. Cuma ke-detect di iPad. Nah, aku nggak tahu sih ini terjadinya di mouseku aja atau semua mouse Logitech Pebble juga mengalami hal yang serupa. Tapi yang jelas ini cukup mengganggu sih, terutama kalau misalnya kalian mau pakai mouse ini di device yang nggak punya colokan USB Type A. Jadi ya harus pakai Bluetooth, tapi nggak ke-detect. Jadi gimana dong? Apalagi makin kesini kan laptop-laptop banyak yang mulai ngilangin USB Type A supaya laptopnya itu bisa dibikin lebih tipis. Atau misal kalian mau pakai mouse ini di tablet yang jelas-jelas nggak punya USB Type A. Gimana dong? Jadi masalah ini tuh menurutku bisa jadi sangat mengganggu sih. Dan untungnya laptopku itu masih ada USB Type A, jadi aku nggak merasa begitu terganggu. Tapi tetap ini jadi catatan yang kurang baik sih buat Logitech. Perbaiki ya. Tapi misalnya nanti kalian beneran dapat yang nggak bisa connect, bisa ngajuin klaim garansi aja, karena mouse ini punya masa garansi sampai setahun. Jadi seenggaknya kalian aman lah selama pakai mouse ini dalam kurun waktu setahun. Aku bisa bilang secara overall mouse ini cukup oke. Selama pakai mouse ini aku juga merasa cukup nyaman. Hal-hal basic yang dibutuhin dari sebuah mouse kerja atau mouse produktivitas itu juga udah lengkap di mouse ini. Aku bisa ngerekomendasiin mouse ini buat kalian yang bener-bener cari mouse buat produktivitas saja. Apalagi misalnya kalian suka kerja di luar rumah, karena mouse ini tuh bener-bener enteng dan compact banget. Dipakai kerja di kantor juga tentunya nggak bakal ngeganggu karena dia kliknya silent. Beberapa hal yang perlu diperhatikan paling ya karena dia pakai baterai yang perlu diganti ketika habis. Jadi pastikan kalian beli baterai yang cukup bagus dan awet biar kalian tuh nggak bolak-balik mampir supermarket cuma buat beli baterai. Terus body mouse-nya yang rada gampang kotor, misalnya kalian beli warna yang terang kayak putih gini. Dan terakhir masalah konektivitas tadi. Ya aku doain kalian dapat yang aman-aman aja sih. Dan selebihnya mouse ini oke untuk kalian yang emang cari mouse buat kerja. Tapi buat gamers yang pengen fitur yang lebih lengkap, aku jujur lebih merekomendasikan mouse yang kita bahas di video sebelumnya. Tonton ya. Dan segitu aja ceritaku selama menggunakan mouse Logitech Pebble MT50 ini. Komen di bawah nanti kita bahas apalagi di video berikutnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Seperti biasa, kalau closing bingung ngomong apa. Bye-bye. As always, aku take 42 menit. Aku nggak tahu ini jadinya berapa menit. Paling jadinya 8 menitan. Nggak sampai 10 lah pokoknya. See you.